Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membahas soal yang nomor 2 ya. Ini masih materi geometri ruang, sub materinya yaitu jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, nomor 2 itu diberikan balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk-rusuknya AB sama dengan 2 cm, AD 3 cm, 3A cm, AE 3A cm. Jika titik-titik PQRS masing-masing terletak di tengah rusuk AB, BC, AD, dan CD, tentukan jarak antara bidang EPG dan bidang HRS. Ini harus lebih cermat ya. Karena apa? Ini keterangannya banyak, lebih sulit dari yang nomor 1 video sebelumnya yang saya upload gitu ya. Diberikan balok, ingat nih balok, beda dengan kubus ya. Ingat balok, bangun ruangnya, jangan sampai salah. Karena apa? Di sini panjang rusuk-rusuknya pun kan berbeda, maka bisa dikatakan bukan kubus lagi tapi balok gitu ya. Nah, yang harus kalian lakukan apa? Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal-soal geometri ruang gitu ya, maka kita harus mengilustrasikan soal ini ke dalam bentuk gambar dulu. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menggambar dulu balok ABCDEF GH dengan panjang rusuk ini ya, silakan. Sekali lagi saya gambar lagi sebuah balok gitu ya. Balok AB CD, silakan kalau mau pakai penggaris mangga gitu ya, lebih bagus gitu ya. Kalau saya darurat nih ya, mudah-mudahan tidak mengurangi penjelasan dari materi ini atau pembahasan dari soal ini ya. A B C D E F G H gitu ya. Selanjutnya apa? Kita gambar lagi adalah bidang-bidang yang dimaksud, yaitu bidang EPQG dan bidang HRS atau titik-titiknya dulu deh ya. Jadi di sini ada keterangan titik P, Q, RS masing-masing terletak di tengah rusuk AB. Berarti P itu terletak di AB. Mana AB ini? AB tengah-tengah P. Tengah-tengah BC itu adalah Q gitu ya. Tengah-tengah AD adalah R. Ini R. Tengah-tengah CD adalah S. Nah, gitu ya. Kalau sudah gitu, ya kita gambar saja bidang ini EPQG. EPQG. Kita sambungkan ya, setiap titik garisnya ini disambungkan. Ini disambungkan, ini juga EQG disambungkan, EG juga disambungkan sehingga membentuk bidang EPQG gitu ya. Selanjutnya apa? Bidang HRS. HRS. Tarik H garis ke R gitu ya. R ke S dan H ke S sehingga membentuk sebuah bidang segitiga HRS. Segitiganya apa? Pasti ini segitiga sama kaki. Segitiga sama enggak ya, sembarang. Karena ini balok, sekali lagi balok alasnya ini 3, ini 2A gitu ya. Ini 3A, ini juga 3A gitu ya. Itu ya, jelas ya. Kalau sudah seperti itu, kita eksekusi ya. Yang harus kalian lakukan, gambar dulu garis beratnya itu gitu ya. Kalau lebih gampangnya kita menggunakan garis bantu diagonal bidang. Nah, ini diagonal bidang ini nih gitu ya. Berarti ini ada titik perpotongan, kita tarik garis, sebuah garis gitu ya. Dari sini, dari H ke, katakanlah ini H aksen gitu ya. Kita tarik garis juga dari titik tengah sini ke perpotongan ini nih, sehingga membentuk garis berat gitulah. Katakanlah ini O, katakanlah ini apa ya, oleh X lah, bebas gitu ya, sehingga membentuk garis H aksen dengan garis O X. Dan sudah bisa dipastikan bahwa garis H aksen itu dia sejajar dengan sejajar dengan O X. Kalau kita keluarkan gambarnya seperti ini. Nah, kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah H, ini adalah H aksen, ini adalah O, ini adalah X gitu ya. Nah, kita tinggal
Mana yang dimaksud jarak antara bidang EP QG dengan bidang HRS itu? Kebetulan H aksen ini adalah wakil dari bidang HRS. OX ini adalah wakil dari bidang EPG. Berarti jarak antara kedua bidang tersebut sama dengan jarak antara garis HH aksen dengan garis O aksen. Yang mana? Yang ini. Harus tegak lurus. Sama-sama tegak lurus gitu ya. Nah, ini tegak lurus, ini juga harus tegak lurus. Maka inilah jaraknya. Jarak antara dua bidang itu atau jarak antara dua garis HA aksen dengan OX. Kita tinggal eksekusi sekarang mencari panjang-panjangnya gitu ya. Kita mencari panjang HA aksen berapa, atau kita bentuk segitiga dulu deh ke O ke H aksen gitu ya. Maka membentuk segitiga apa coba? Kalau Billy bayangkan, ini pasti sama dengan sama panjang. Ini juga pasti sama panjang. Silakan mau menggunakan segitiga OH aksen atau menggunakan segitiga OH aksen H. Yang pasti jaraknya kalau kita menggunakan OH aksen X itu pasti jaraknya adalah ini. Dia tegak lurus ke sini, dia juga tegak lurus ke OX. Nah, gitu. Atau kalau misalnya kita menggunakan segitiga H aksen, dia harus tegak lurus ke sini. Nah, dari O ke O aksen lah katakanlah ini. Tegak lurus gitu ya. Nah, ambil saja kita misalkan segitiganya adalah segitiga OH aksen X. Nah, OH aksen X, maka kita akan mencari ini. Ini harus tegak lurus. Ini adalah katakanlah Y gitulah ya. Bebas lah gitu, atau mau H double aksen gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, proyeksinya gitu ya. Maka kita harus mencari panjang-panjang ini. H aksen X atau XH aksen, X H aksen, X H aksen, ini bisa dikatakan dia itu apa ya, setengah dari panjang diagonal BD. Maka kita harus mencari diagonal dulu BD. BD itu adalah diagonal bidang gitu ya. Atau sama dengan, karena BD itu kita bisa menggunakan Pitagoras. Mana Pitagorasnya? AB kuadrat ditambah, karena ini siku-siku di sini, A D kuadrat. AB-nya 2A, AD-nya 3A kuadratkan, atau sama dengan akar 4A kuadrat ditambah 9A kuadrat, atau sama dengan akar 13A kuadrat, atau sama dengan A akar 13 cm. Ini adalah panjang diagonal BD. Yang kita mau cari adalah ini, H aksen X. H aksen X ini itu sama dengan, H aksen X itu sama dengan setengah dari BD. Bisa dipastikan. Karena apa? Kalau kita mencari garis, membuat garis A ke C, kita bisa melihat bahwa si diagonal BD ini ketika dipotong oleh R ke S, A ke C, P ke Q, dia terbagi 4 sama besar. Jadi ketika ini diambil seperempatnya, ini diambil seperempatnya, maka ini ya tinggal setengahnya gitu ya, setengah BD. Maka 1/2 dikali BD-nya adalah A akar 13 atau sama dengan A/2 akar 13 cm. Ini adalah panjang ini. Masukkan biar nggak bingung. Akar 13 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari O ke sini, katakanlah O aksen ya. Karena ini segitiganya sama sisi gitu ya. Sama kaki, sorry. Ini katakanlah O aksen gitu ya. Maka O aksen kita sebagai tingginya itu sama dengan apa? 3A. Dari O ke O aksen ke bawah sini. Set gitu ya. Maka ini sama dengan 3A atau tinggi dari sebuah bangun balok tersebut gitu, bangun ruang balok tersebut, atau 3A cm. Ini 3A cm gitu ya. Jelas ya. Ini karena ini kita membutuhkan panjang OX sama OH aksen, karena ini diketahui adalah segitiga sama kaki, maka bisa dipastikan OH aksen itu pasti sama dengan OX, atau
kita pakai Pitagoras saja ya. Mana Pitagorasnya? Ya tinggal ini setengah dari H aksen X ditambah O aksen atau O aksen dikuadratkan ditambah O aksen X gitu ya. Nah, OH aksen sama dengan OX gitu ya, sama dengan akar, tadi berapa? O aksennya berapa? O aksennya 3A. 3A kuadrat ditambah OX aksen. O aksen X berarti setengah dari ini, setengah dari H aksen. Berarti ini dibagi setengah lagi gitu ya. Atau kita cari dulu di sini nih. O aksen X-nya itu pasti setengah dikali ini. A per 2 akar 13 atau sama dengan A per 4 akar 13 cm gitu ya. Nah, setelah itu masukkan ke sini A per 4 akar 13 kuadrat. Nah, tinggal operasikan saja. Ya. 3A kuadrat 9, A kuadrat ditambah A kuadrat per 16 kali 13 gitu ya. Atau akar 9A kuadrat ditambah 13 per 16 A kuadrat gitu ya. Atau kita samakan penyebutnya kalau 16 kali 9 itu 144A kuadrat ditambah 13 per 16 13A kuadrat per 16 atau sama dengan 144 tambah 13 157 per 16 A kuadrat gitu ya. Atau kita keluarkan ini 1 per 16 nya berarti 1 per 4 A keluar jadi A akar 157 cm. Selesai? Belum, karena kita baru mendapatkan ini 1 per 4 A akar 157. Apa yang harus kita cari? Ya ini H aksen, H double aksen ya. Apa yang harus kita aplikasikan? Aplikasikan rumus luas segitiga. Gimana caranya? Ya, kita cari alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kalau kita menentukan segitiga mencari luas ini kan setengah alas kali tinggi. Rumus luas itu kan setengah alas kali tinggi. Ya, sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengahnya jangan dibawa gitu ya. Cukup alas kali tinggi. Ini alas yang pertama adalah H aksen X dikali O aksen sama dengan, itu pasti sama dengan alasnya kita ganti dengan OX dikali tingginya adalah H aksen H double aksen gitu. Nah, yang kita cari apa? H aksen H double aksen sama dengan H aksen X dikali O aksen per OX. Masukkan karena kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. H aksen X-nya berapa? H aksen X A per 2 akar 13 dikali O aksen 3A per OX-nya berapa? Ini OX 1 per 4 A akar 157. Memang nggak asik ya, di sini ada akar 157 gitu ya. Saya kira kalau bisa diperkecil silakan koreksi saya ya. Selanjutnya apa? Operasikan atas dulu gitu, biar satu-satu aja kalau nggak bisa langsung. 3A kali A 3A kuadrat akar 13 per 2. Bagi lagi, bagi yang ini A akar 157 per 4. Ini bisa naik, ini naik ke atas, ini turun ke bawah gitu ya. Berarti H double aksen sama dengan, katakanlah ini 4 ke atas berarti jadi ini habis ya, ini tinggal 2 berarti 6A kuadrat akar 13 per A akar 157. Ini masih bisa dicoret juga, berarti 6A akar 13 per akar 157 cm. Inilah jawabannya.
Memang sih tidak asik ya, ada 157 tidak bulat bilangannya, tapi mau gimana lagi karena soalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab keraguan-raguan dan kepusingan anak-anakku semua ya. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan belajar kalian, tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran gitu ya, karena pandemi ini belum berakhir, tetap jaga kesehatan. Wa tutup billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.